kelas data mining itu asalnya itu dari Jember. Nah, itu adalah contoh dari ukuran pemusatan. Saya hanya bertanya ke Takia, itu mewakili berarti sebagian besar anak-anak di sini, anak data mining ini adalah dari Jember. Apakah ada yang di luar dari Jember? Ada. Tapi kebetulan saya tanya ke Takia dan itu mewakili berarti kalau saya tanya jawaban Jember berarti sebenarnya yang mendominasi itu adalah warga Jember. Nah, itu adalah contoh dari ukuran pemusatan. Nah, berikutnya ada ukuran penyebaran. Nah, kalau ukuran penyebaran ini nanti kita melihat dengan variansi ya, memeriksa apakah setiap data dalam suatu populasi itu seragam atau berbeda. Oke, kita masuk ke ukuran pemusatan terlebih dahulu. Di sini punya bukan algoritma ya, teknik statistikal yang paling sering digunakan adalah modus. Jadi artinya nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi contohnya misalnya tadi saya tanya ke Takia, ternyata asal rumah atau asal tinggalnya itu adalah di Jember. Berarti nanti harapannya ketika saya bertanya lagi itu ya dari Jember. Nah, jadi banyak anak dari 25 anak yang join hari ini, ketika saya tanya rumahnya itu adalah Jember. Nah, berarti kan artinya Jember itu adalah nilai yang paling sering muncul yang mewakili dari data di data mining asal rumahnya gitu ya, kelas data mining ini. Oke, saya rasa semuanya sudah pernah mengimplementasikan modus di kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, berikutnya nih kok teracak. Sorry. Oke, terbaca ya teman-teman ya. Ini ada selain modus, ada ukuran pemusatan. Yang lain yaitu persentil. Nah, jadi persentil ini urutan ke N% itu jika data diurut dari kecil ke besar. Nah, ini ada contoh ya, misalnya ada data ordinal atau data kontinu yang atributnya X dan A itu merupakan angka, di mana P di antara 0 dan 100. Iya. Nah, jadi P ini merupakan iya pinter, maaf ya. Nah, P ini merupakan persentil yang mana nilai value-nya itu adalah XP di mana X itu adalah P%. Nah, bisa dipahami ya. Jadi misalnya nih di kelas ini ada 1000 bukan kelas ini ya, seangkatan. Nah, satu angkatan teman-teman ini itu angkatan keberapa ya ini ya? 2022 ya. 2022 itu satu angkatan adalah 1000 anak. Nah, jadi kalau saya tanya persentil ke-50, nah ini dari sini ya, nilai antara rentangnya itu merupakan P%, maka dari itu persentil ke-50 adalah 50/100 dikalikan banyaknya populasi, yaitu 1000. Nah, jadi nanti akan kita urutkan dulu angka-angka ini dari kecil ke besar, 1 sampai ke 1000, baru nanti kita hitung 1 sampai ke urutan ke-50, 50 persentil, artinya dari 50 persentil dikalikan 1000 itu kan 500. Nah, artinya persentil ke-50 ini adalah urutan ke-500 dari 1000 anak. Nah, itu adalah persentil. Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya saya tanya persentil ke-75 dari satu angkatan, itu berapa? Ada yang bisa jawab? Mama. Yuk. Mungkin bisa diulangi lagi, Bu, pertanyaannya. Oke, persentil ke-75. Persentil ke-75. Ini kan satu angkatan 1000. Berarti berapa nih kira-kira? Persentil ke-75. Itu urutan ke berapa? Hmm. Mungkin 750, Ibu. Oke, betul ya Nabila. Nabila NIM berapa? 1049. 1049. Terima kasih. Nah, jadi itu ya teman-teman ya.
Jadi nanti diurutkan dulu 1 sampai 100, urutan ke 750 itulah yang dimaksud sebagai persentil ke 75. Oke, berikutnya ukuran pemusatan. Nah, kalau ukuran pemusatan, teman-teman, ini ya tadi ada modus, ada persentil. Nah, kalau ukuran pemusatan lain ini sepertinya sudah sering digunakan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan nilai rata-rata atau nilai tengah. Nah, jadi nilai rata-rata atau nilai tengah ya. Jadi kalau rata-rata ya semua nilainya dijumlahkan lalu dibagi dengan total nilai itu kan nilai rata-rata. Kalau nilai median sedikit menantang kalau nilai median ini adalah nilainya ini ya, genap ya, bukan ganjil. Nah, kalau ganjil kan gampang ya, misalnya nilai tengahnya dari 50 itu berapa? Atau 51 itu berapa? Nah, tapi kalau yang genap misalnya nilai median dari 1000. Nah, berarti kan kita harus mencari nilai tengahnya. Jadi antara 500. Nah, itu nanti tinggal dikurangi lalu dibagi dua. Kan gitu ya, nilai median. Nah, saya rasa kita tidak perlu berlama-lama karena ini sudah sering digunakan. Oke, itu terhenti teman-teman di ukuran pemusatan di median tadi. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ini mau mencari tahu variansi atau kemiripan atau keseragaman dari suatu data di populasi. Nah, apa saja nih yang bisa kita gunakan? Kita bisa menggunakan range atau variance. Nah, jadi kalau range ini adalah rentang. Nah, jadi kita bisa menggunakan mengetahui nilai maksimum dan nilai minimumnya untuk mengetahui range atau membangun suatu range untuk mendeteksi penyebaran. Tapi kalau variance, nah variance ini memiliki perhitungan statistikal yang sedikit panjang ya dibandingkan dengan range. Nah, jadi di sini tersaji rumus dari variance. Nah, teman-teman bisa melihat rumus variance ini sebenarnya sederhana ya implementasinya ya. Di sini teman-teman bisa melihat, misalnya nih saya mau cari tahu penduduk Indonesia nih. Nah, penduduk Indonesia ini rata-rata penghasilannya berapa gitu ya. Karena nanti saya mau mengetahui lapangan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan itu gajinya berapa sih. Nah, itu dilihat dari gaji penduduk Indonesia terlebih dahulu. Nah, kita nggak perlu nih bertanya ke seluruh penduduk Indonesia yang puluhan juta itu. Nah, tapi kita misalnya nih ngambil sampel karena varians ini identik dengan kita mengambil sampel dulu. Nah, sampel ini nanti misalnya kita tentukan nih di awal, sampelnya cukup 200. Nah, artinya di sini ada lambang M. M ini artinya banyaknya sampel. Nah, berarti ya kalau tadi kita mengambil 200 ya, M di sini adalah 200. Nah, bagaimana nih langkah pengimplementasian varians? Nah, jadi yang pertama kita hitung rata-rata dulu. Nah, jadi kita hitung rata-rata misalnya penghasilan rata-rata dari 200 orang yang kita jadikan sampel itu berapa juta. Misalnya nanti orang pertama yang ditanya penghasilannya adalah 6 juta, orang kedua ditanya. Nah, itu kita harus tahu dulu rata-ratanya. Misalnya yang pertama itu hitung rata-rata gajinya 5 juta. Nah, itu kita jadikan patokan. Berikutnya ya udah di kamar. Lalu langkah tunggu ya. Maaf ya. Nah, langkah kedua setelah menentukan rata-rata dari 200 data itu dari gaji-gajinya, misalnya orang pertama penghasilannya adalah 6 juta. Nah, jadi kita cari dulu nih 6 juta. Nah, ini ya. 6 juta ya. Masih kedengeran ya suara saya. Nanti notice aja di chat ya kalau nangisnya lebih kencang dari suara saya. 6 gaji pertama 6 juta ya, berarti 6 juta dibagi 6 juta dibagi rata-rata. Tadi kan 5 juta. Nah, jadi 6 juta
Dikurangi, maksud saya dikurangi 5 juta lalu dikuadratkan, dipangkatkan. Nah, itu dilakukan sampai 200 data itu uh, memiliki nilai. Misalnya orang kedua gajinya 4.500.000 ya berarti 4.500.000 dikurangi 5 juta dikuadratkan. Nah, selanjutnya langkah ketiga itu semua dijumlahkan. Nah, di sum ya, semuanya hasilnya dijumlahkan. Lalu langkah keempat, teman-teman bisa memasukkan ke dalam rumus ini. Jadi nanti akan nilainya akan dibagi dengan M-1. M tadi kan jumlah sampel yang diambil yaitu 200 ya. Ya berarti nanti dibagi dengan 199. 200 dikurangi 1 yaitu 199. Nah, hasil dari perhitungan itu merupakan dari varians. Nah, karena ini namanya ukuran penyebaran, artinya kalau variansnya itu nilai ini semakin besar, artinya semakin renggang. Jadi kesenjangannya itu semakin banyak. Tapi kalau dia nilainya kecil, artinya semakin mempat. Jadi kesenjangannya semakin tidak ada, artinya semakin mirip ukuran-ukuran ukuran dalam satu populasi, gitu ya. Jadi itu menjadi patokan kalau kita mengimplementasikan suatu varian. Oke, berikutnya ini nggak perlu lah, pasti semuanya sudah bisa kan ya, ngitung mean berapa, median berapa, persentil ke 75 tadi sudah ada yang bisa, range dan variance tadi udah kita coba ilustrasikan. Nah, kita masuk ke visualisasi teman-teman. Nah, ada teknik yang kedua, itu adalah visualisasi. Nah, jadi visualisasi itu menyajikan data dalam bentuk visual. Nah, artinya kita nanti akan dimudahkan dalam menganalisis atau pemahamannya itu dalam bentuk pattern, bentuk pola, gambar, yang mana biasanya mudah dipahami oleh manusia. Karena visual itu paling mudah membuat manusia itu paham akan sesuatu, gitu ya. Nah, contohnya seperti yang kemarin minggu lalu kita diskusikan, ini adalah temperatur ya. Nah, visual ini akan menunjukkan bagaimana suatu temperatur itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau merah itu pasti panas. Nah, teman-teman bisa lihat nih, semakin naik ke atas, ini gambarnya biru ya. Nah, itu artinya dia nilai suhunya itu semakin kecil. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa yang semakin kecil poin dari angkanya itu bisa juga mengakibatkan gambarnya juga berubah, yang mana maknanya juga berubah. Ini kalau suhunya makin kecil dan makin membiru, itu artinya dia akan makin dingin. Kalau makin tinggi, artinya dia makin panas. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bentuk dari visualisasi suhu. Berarti yang warna merah berarti dia suhunya tinggi. Nah, di sini kenapa? Karena dia identik dengan suhu 30 ke atas itu sudah panas. Tapi makin ke bawah, makin kecil angkanya itu semakin dingin, ya. Nah, jadi bisa dilihat dari latitude dan longitude-nya. Oke, berikutnya representasi. Nah, visualisasi itu tahap awal, tahap representasi adalah nggak apa-apa. Tahap representasi, jadi mengubah data atau inputan dalam bentuk numerik, ordinal, atau continue itu menjadi suatu elemen grafis. Nah, elemen grafis itu yang seperti apa? Ya seperti poin, garis, bentuk, dan warna. Nah, makanya teman-teman sering ya melihat, misalnya nih, kita mengelompokkan keminatan orang di mata kuliah pilihan. Nah, ada anak-anak tuh yang kecenderungan sukanya lebih ke bisnis proses, ada yang kecenderungan sukanya lebih ke algoritmik. Nah, itu kan bisa kita bentuk dalam grafik pie chart ya. Nah, bentuknya lingkaran nanti akan terbagi menjadi potongan-potongan kue pie seperti kue pie. Nah, itu elemen itu akan memudahkan kita untuk memahami. Nah, itu adalah merubah ke dalam bentuk chart, itu adalah tahap representasi. Yang mana pasti akan mewakili kelas atau atribut ya. Oke, nah kemudian yang kedua setelah representasi adalah pengaturan. Nah, sorry. Oke, tahap pengaturan. Nah, tahap pengaturan ini yang seperti apa? Nah, jadi mengatur atau menyajikan data sehingga mudah dianalisis. Nah, jadi kalau pengaturan atau mengarrangement ini biasanya nanti
Kalau teman-teman bisa melihat di sini ya, di contohnya. Nah, ini kita urutkan datanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dengan data yang seperti ini. Nah, kita bisa coba nih lebih mudah memahami yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat nih persebaran datanya. Oke, nah ini ya, kita teman-teman bisa melihat ini ada kumpulan. Nah, di sini ternyata yang bernilai 1 itu mana saja sih? Nah, berarti bisa lihat nih perbandingannya. Misalnya kelas 6 dibandingkan dengan 4, 1 dibandingkan dengan 2, 3 dibandingkan dengan 2 dan seterusnya. Nah, kita akan jadi lebih mudah mengelompokkan mana-mana yang pengaturannya yang mengandung makna yang sama atau lebih mudah untuk dipahami, gitu ya. Berikutnya tahap seleksi. Nah, tahap seleksi ini akan menyajikan tahapan eksplorasi data untuk mengeliminasi data atau atribut yang tidak diperlukan. Artinya seperti kemarin ya, ada outlier, ada missing value dan lain 3 sebagainya. Itu dimensi. sebenarnya Jadi kita lihat hal yang dulu tidak kurung siku diperlukan. Nah, di sini terluarnya. juga demikian. Kelihatan nggak ya? Nah, Kita juga jadi mengenal ini dia. Oke. tahapan-tahapan Lihat yang dulu kemarin kurung sudah siku dibahas. telurnya. Nah, ini Salah kan satunya kurung siku adalah telurnya warnanya ungu kan ya. Jadi kita lihat box dulu plot. yang Nah, ini teknik diapit box sama plot si ini kurung sebenarnya ini untuk tuh si mengidentifikasi kurung ada outlier atau tidak. Nah, outlier kemarin kan adalah data yang memiliki nilai yang tidak sama dengan sebaran data pada umumnya. Nah, misalnya di sini teman-teman, ini kan ada batas ya. Nah, ini adalah batas dari rentang data yang kita miliki dalam terus populasi. Kalau data tambahan itu melebihi dari cara Q1 dan cara Q3, itu artinya nentuin batas atas dan ukuran batas minimum atau batas bawah, itu artinya dia jadi outlier. Nah, itu salah satu visualisasi yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi kita bisa mengeliminasi data atau atribut yang tidak diperlukan, ya. Lalu berikutnya di sini juga kita bisa melihat ada histogram. Nah, biasanya dipakai untuk membandingkan. Nah, histogram ini kan salah satu chart batang untuk memudahkan kita memahami makna dari suatu data. Paling mudah kita bisa melihat perbandingan. Nah, kalau tidak ada hal yang dibandingkan, kita tidak bisa ada menggunakan array histogram, inilah gitu ya. kan ya. Terus Oke, nah ini tambahan bedanya ya. Teman-teman bisa cara melihat di sini cara membacanya cukup nentuin sederhana ya. ukuran Ini adalah si ada petaloid, ini juga ada petaloid. Nah, kalau di sini kita lihat di sini ada rentang 0 sampai 3. Kalau yang di sebelah kanan 0 sampai 2,5. Nah, di sini ternyata sebenarnya kalau operasinya tuh kita mirip-mirip lihat sama di rentang-rentangnya itu list. Jadi dia tuh juga bisa di semakin slicing. banyak. Nah, ini bisa jadi Nah, oke di sini mengakibatkan misal nih semakin ada lebar biasanya dia tidak semakin panjang, bisa jadi dia array tidak semakin lebar. inilah ya. Nah, ini adalah Terus perbandingan. Nah, tambahan hanya saja cara bentuk dari gambarnya ini tidak nentuin lengkap ya ukuran maknanya ya, ini menjumlahkan. Jadi bisa saja kalau semakin ini ya ilustrasi sederhana atau visualisasi eksplorasi sederhana ini, kalau semakin lebar nah ya kuncupnya petal itu kuncup ya, semakin si lebar array-nya itu kuncupnya berapa. biasanya Kalau dimensi semakin kan itu kan tinggi bentuknya. juga. Kalau ini tuh Nah, ukurannya. semakin Cara tinggi nentuinnya itu gimana? Nah, ukurannya itu gitu ya. Nah, ini juga bisa lihat kalau ini kan tidak terlalu lebar. Jadi ukurannya juga tidak semakin tinggi, tidak terlalu tinggi. Akhirnya kita bisa membandingkan mana yang makin lebar, dia juga bisa jadi makin tinggi, gitu ya. Itu sederhana. Ini bisa jadi makna lain karena ini tidak lengkap ya bentuk dari visualisasinya. Jadi tidak tahu ini perbandingan dari di sini misal gitu nih ya. ada Nah, berikutnya ini jadi lebih bagus ada array kalau kita inilah ya. bandingkan dengan Terus dua dimensi. tambahan Nah, dua cara dimensi di sini ada cara petaloid dan ada nentuin peta length. ukuran si array-nya itu berapa. Kita bisa lihat ya. Kalau dimensi kan itu kan bentuknya. Kalau Kalau peta ini tuh length-nya ukurannya. Cara nentuinnya itu gimana? Nah, itu
Bentuknya itu dilihat dari Petalengnya adalah kurung siku 3, terluarnya dulu. Ini kemudian misal nih, nanti karena petal ini width-nya 1, arraynya jumlahnya ada seberapa 3 banyak. Nah, dimensi, itu nanti jadi kita kita juga lihat bisa dulu kurung siku membuat terluarnya. 2 dimensi kalau kita mau Kelihatan nggak ya? membandingkan Nah, 2 jadi ini aja. Oke. value atribut. Lihat dulu kurung siku Kalau terluarnya. yang Nah, ini kan sebelumnya tadi kurung kan siku kita hanya terluarnya membandingkan warnanya ungu kan ya. Jadi kita lihat dulu yang satu atribut diapit saja, sama petal width. Nah, si yang kurung ini jumlahnya. tuh Tapi kalau ini petal width dan petal length, jadi ada 2 atribut yang dibandingkan. Makanya visualisasinya juga 2 si dimensi. kurung ungu ini tuh Oke, berikutnya masuk ke berapa dalam box plot setelah array histogram. gitu. Itu Kita kita ada lihat box ya. plot. Ini Nah, kalau box plot tadi menggunakan persentil ya, seperti tadi yang sudah teman-teman coba kerjakan. Nah, jadi misalnya di sini untuk membangun box plot kita harus tahu dulu batas-batasnya. Nah, jadi persentil pertama, bentar. Persentil pertama teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada batas bawah. Nah, ini di persentil ke-10, kemudian ada lagi persentil ke-25, ada persentil ke-50, persentil ke-75. Nah, ini harusnya persentil mungkin persentil 90 lah atau persentil 100 ya. Nah, nggak mungkin dia lebih kecil dibandingkan bawahnya ya. Asumsinya persentil ke-90 lah. Ini ya, teman-teman ya. Oke. Ini 90. Nah, gitu ya, kelihatan ya 90. Oke, berikutnya di sini teman-teman bisa melihat bahwa yang pertama harus kita tahu adalah misalnya kita punya sebaran data ini tadi sampai 1000 ya. Nah, jadi langkah pertama ya diurutkan dulu dari kecil ke besar. Lalu misalnya ada 1000 sebaran data nih, persentil ke 1000. Persentil ke 10 dari 1000. Berapa nih kira-kira? Ada yang bisa menjawab persentil 10 dari 1000 data? Berapa? 0,0001, Bu. 0,01 harusnya berapa? Harusnya 100 dong. Persentil ke 10 kan 10 per 100 kali 1000. Nah, ya, kayak tadi. Berikutnya 25. Berarti persentil ke 25 dari sebaran data 1000 ya 250 ya. Berikutnya kalau 50 ini ya 500, 75 ini ya berarti 750. Kalau ini ya berarti 900 gitu ya. Nah, dari sini setelah kita memiliki nilai ini, baru nanti kita hitung. Dari 1000 data yang ada, urutan ke 100 itu berapa nilainya gitu ya. Baru nanti kita bisa melihat data-data yang outlier. Nah, berarti akan kita visualkan. Misalnya data yang pertama nih, persentil ke 10, data urutan ke 100. Nah, di sini dia bernilai misalnya 150. Tunggu kok besar sekali. Ini ya, 150 misalnya batasnya. Lalu yang kedua urutan ke-250 berapa nilainya? Nah, misalnya urutan yang ke-250 ini di sini. Nah, ini misalnya nilainya 160. Nah, nilai angkanya 160 gitu ya. Berikutnya persentil ke-50. Nah, persentil ke-50 itu ada di sinilah misalnya. Nah, itu misalnya nilainya 165. Nah, ini urutan ke-500 itu nilainya 165. Lalu persentil 75, 750. Urutan data ke 750 itu misalnya di sini. Nah, anggap saja nilainya 175.
Oke, berikut. Oke, berikutnya yang terakhir persentil ke-90 urutan ke-900 misalnya di sini nilainya adalah 190. Nah, dari sini kita sudah tahu kan batas-batas ini didapat dari persentil. Nah, baru nanti akan kita gambarkan teman-teman. Nah, ini kan kita tarik ke sini ya, 150 kita bikin gambar, kita bikin garis, kita bikin garis, kita bikin garis. Nah, tinggal kita sambungkan. Nah, kemudian ini adalah bentuknya box plot. Data di bawah 150 ini bisa jadi data outlier. Di atas 190 juga adalah data outlier. Ya, nah itu penggambaran dari nilai box plot. Nah, ini juga jadi acuan ya. Ini adalah nilai median. Ini adalah nilai tengah dari sebaran data yang ada. Nah, kemudian ini kalau divisualisasikan dalam bentuk histogram, bisa saja nanti bentuknya begini. Ini kan di bawah ya. Nah, gini ya. Bisa saja dia nggak terlalu lurus. Nah, gini. Karena ini kan pertama persentil pertama ya. Nah, ini jadi dia nggak bisa lurus gini gitu loh ya. Nah, itu contoh dari visualisasi menggunakan box plot. Nah, dari sini mudah kan? Nah, jadi makanya kemarin disarankan penggunaan dari outlier itu paling gampang kita menghitungnya dengan box plot. Nah, kalau sudah paham semuanya box plot, jadi saya bisa bertanya, oh ini belum dihapus ya. Kira-kira di sini ada visual sepaleng, sepal width, petaleng, petal width. Nah, ini ada value-nya, ada berapa sentimeternya. Kalau saya tanya, mana nih yang ukurannya itu paling besar? Nah, yang mana? Data ini, ini, atau ini? Nah, nomor 1, 2, 3, atau 4? Ya, menjawab Bu. oke Eva. Mungkin menurut saya yang petal length. Sepaleng, ini ya. Yang petal Ibu. Oh, petaleng. Oke. Kenapa Eva? Menurut saya mungkin karena di petal length value range value-nya itu lebih luas. Jadi di sana outlier-nya lebih sedikit. Oke, baik. Begitu Ibu. Terima kasih Eva. Nah, ada yang memberikan jawaban yang lain? Oke, jadi yang memiliki ukuran lebih besar, misalnya ini tadi perbandingannya dari keempat ini, mana yang paling besar? Nah, yang paling besar dilihat nih dari sentimeternya. Nah, jadi teman-teman melihat itu dilihat dari garis mediannya, jadi dari garis tengahnya. Yang paling besar, nah jadi yang paling besar itu adalah sepaleng. Ini kan dia paling tinggi nih. Hampir 6 cm lebarnya. Panjangnya ya, panjangnya. Sedangkan petaleng ini hanya 4,5. Kalau dilihat dari sininya ya, dari mediannya. Itu yang membedakan itu. Makanya dari perbandingan ini, mana nih yang paling kecil? Nah, yang paling kecil ya pasti petal width, karena dia nggak sampai 2 cm nilainya. Nilai reratanya artinya yang berada di sini itu ukurannya kecil-kecil, yang nggak sampai 2 cm. Nah, beda dengan yang kepalengnya yang di sini, yang tinggi-tinggi, yang dia lebih dari 5. Ya, itu cara membaca sederhananya. Kemudian dari keempat ini,
Dia yang memiliki variasi atau keseragaman yang sangat jauh. Nah, mana nih yang selisihnya atau variasinya itu sangat banyak. Nah, dilihat nih, tadi variasinya ya. Variasi itu kan berarti dilihat dari nilai tengah ya. Nah, mana nih yang paling jauh? Jadi artinya paling beragam isinya. Jadi variasinya itu makin banyak. Ada yang bisa jawab? Oke, jadi variasi yang paling banyak itu ada pada petaleng. Kenapa? Karena dia memiliki median yang jauh. Di sini kan berarti ini 25 ya. Yang sini 75. Nah, artinya kan dia tidak ada di sumbu yang sama. Nah, ini beda dengan sini. Ini kalau kita tarik garis, ini kan berada di 4,5 lah ya. Nilainya 4,5, selisihnya itu kan cukup jauh gitu ya. Nah, berarti teman-teman bisa melihat misalnya ini tengahnya sinilah 3,5. Nah, ini kan cukup jauh selisihnya. Nah, artinya yang ada di dalam sini itu variasinya cukup berbeda. Artinya cukup bervariasi dan tidak seragam. Itu bisa dilihat dari box yang ada di box plot. Oke, itu ya. Berikutnya yang lain ini ada selain box plot itu ada yang namanya scatter plot. Nah, kalau scatter plot ini memplot data di koordinat kartesius. Nah, ada sumbu X, ada sumbu Y gitu ya. Oke. Nah, ini ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini kita punya 3 jenis iris bunga. Setosa, versicolor, dan virginica. Ada X, ada plus, ada lingkaran. Ada biru, ada hijau, dan ada merah. Nah, teman-teman bisa nggak menentukan mana yang variasinya itu paling besar? Jadi mana nih? Apakah sepaleng dibanding petaloid atau yang lain? Nah, yang mana? Yang menurut teman-teman dia itu memiliki variasi paling tinggi atau datanya itu paling bercampur? Ada yang bisa menjawab? Sepertinya kok tidak terlalu aktif. Apa materinya yang susah? Apa anaknya yang sayup-sayup mengantuk ya nih Materinya cukup susah, Ibu. ya? Cukup susah ya. Oke, padahal sudah ya, tidak cocok untuk sore hari gitu ya, Faya. Mungkin begitu, Bu. Ya, ya. Ada yang bisa menebak yang paling sebarannya paling campur atau paling bervariasi? Izin menjawab, Bu. Oke, Eva lagi. Mungkin yang bervariasi yang petalwid. Kalau Petalwid, tidak salah. petalwid dengan petal petaleng. petalwid dengan Sepaleng. Oke, sepaleng. Ini ya. Berarti ini ya. Iya. Petalwid. Oke, menarik. Tapi menurut Eva dan teman-teman, lebih bervariasi petalwid dan sepalwid atau sepaleng dengan sepalwid? Mana nih yang lebih bercampur? Sepalwid dengan sepalwid. Sepalwid dengan sepalwid kosong.
Bukan Bu, yang sepal width Leng. sama sepal length. Sepaleng. Nah, iya. Jadi, kenapa dia lebih bercampur? Karena gap di petal width dan sepal width ini masih terlihat antara warna biru dengan dua kelompok yang lain. Walaupun kelompok yang lain ini bercampur cukup variasinya cukup banyak ya, jadi cukup tidak terlihat. Nah, gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya saya ada data nih, contohnya misalnya saya ada data di sini ya, petal length dan petal width. Terlalu kecil, ntar saya gedekan lagi. Misalnya nih, saya ada data baru teman-teman. Ini ya, saya lingkari ya data barunya. Nah, kalau di petaleng dan petal width, kira-kira nanti dia lebih terdeteksi masuk ke kelas sentosa, setosa, versicolor, atau virginica. Kalau saya taruh di sini. Sentosa, Bu. Setosa. Siapa yang jawab tadi ya? Saya. Karenina. Oke. Kenapa Karenina? Karena lebih dekat dari Sentosanya. Ya, baik, betul. Nah, jadi kalau dilihat secara pengamatan sekilas, dia akan lebih cenderung dekat dengan kelas setosa. Tapi di pertemuan berikutnya akan kita uji apakah memang benar data baru ini masuk ke setosa karena dianggap terdekat. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, salah satu teknik yang Karenina, ini berapa Karenina? 10-18, Bu. Oke, yang dijawab oleh Karenina dan Eva tadi itu menjadi salah satu contoh dari eksplorasi data yang sudah teman-teman lakukan. Untuk penyempurnaannya saja nanti akan kita tambahkan beberapa algoritma, gitu ya. Oke, nah yang terakhir sepertinya ini ada teknik visualisasi kontur plot. Nah, ini mirip ya dengan tadi. Ini kita mau visualisasikan dengan bentuk kontur. Nah, kontur itu adalah pewarnaan yang berbeda dengan area yang lain. Ya, nah kemudian ada juga matrix plot, artinya kita akan menggambarkan dalam bentuk matrix yang mana, nah ini menarik, yang mana ini menggambarkan dari kelas yang akan dituju. Kita punya 3 kelas, Sentosa, Versicolor, dan Virginica. Nah, kemudian di sini ada sebaran sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Nah, di sini nanti terlihat ini akan ada ya, karena dia bentuknya kontur dan dimatrix kan. Nah, ini kita bisa melihat warnanya kalau semakin tinggi nilainya akan berwarna merah, semakin rendah dia akan berwarna biru. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya kalau ternyata nilai misalnya petaleng. Nah, petaleng ini di kelas ini, nah sorry. Ya, di kelas ini, nah di kelas ini ternyata dia kemiripannya itu sangat tinggi gitu ya, variasinya kecil. Nah, kenapa? Karena ternyata dilihat dari matriks ini dia memiliki warna yang senada gitu ya. Nah, berarti bisa saja dia bernilai sentosa karena kemiripannya itu tinggi gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, kita next. Ini paralel koordinat. Nah, ini sama saja sih dengan yang tadi tekniknya. Jadi kita menggunakan paralel koordinat ini yang membedakan apa dengan koordinat sumbu kartesius ya, kita menggunakan dot-dot yang ditunjukkan untuk menyusun suatu garis untuk memudahkan kita membaca dari makna suatu visualisasi gitu ya. Nah, jadi bedanya ini ya, ada dot-dot atau ada suatu titik-titik yang dihubungkan menjadi suatu garis untuk mengetahui apakah data kita itu masuk ke Sentosa, Versicolor, atau Virginica. Nah, teman-teman bisa lihat visualisasi dari gambar ini, paralel koordinat, itu terlihat ya, yang paling mudah untuk membedakan dia itu setosa
versicolor atau virginica kalau dilihat dari misalnya nih, kalau dia dari sepal width-nya, oh ternyata mirip ya semuanya ya ukurannya sepal width baik sentosa, versicolor atau virginica itu dia mirip-mirip. Nah ini kita lihat di sini. Nah ini ya. Nah mirip kan ya? Ternyata rentangnya atau lengthnya itu dia sangat mirip. Nah tapi kalau peta length, nah kita lihat nih di peta length. Di peta length ternyata kalau setosa dia kecenderungannya panjangnya itu petalnya atau kuncupnya itu pendek gitu ya. Beda dengan kelopaknya. Kelopaknya dia semuanya mirip. Nah, panjangnya mirip semua. Dari rentang 5 sampai 8, baik sentosa, versicolor atau virginica gitu ya. Itu yang bisa teman-teman dapatkan memudahkan dalam membaca paralel koordinat. Oke, berikutnya mungkin bisa dipelajari sendiri ya, star plot, Chernovic. Nah, ini menarik nih yang Chernovic akan kita kenalkan. Jadi ini mungkin jarang digunakan di Indonesia ya, bagaimana memvisualisasikan suatu data atau sifat dari suatu data itu dalam bentuk wajah. Nah, teman-teman pernah lihat nggak di public information selain menggunakan histogram, pie chart, line chart itu kan nggak ada ya. Kebanyakan itu semuanya hanya visualisasi seperti itu. Tapi Chernovic itu jarang di Indonesia ada yang seperti apa. Nah, Chernovic itu ini ya. Nah, ini Chernovic itu yang seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kita memvisualkan dalam bentuk muka. Contoh sederhana. Yang pertama sentosa, yang kedua versicolor, yang ketiga virginica. Tadi kan teman-teman bisa lihat ya, peta length-nya untuk ketiga bunga ini itu yang paling pendek itu adalah sentosa. Nah, peta length itu divisualisasikan dengan panjangnya atau suatu muka. Nah, pinggiran muka ini ya, pinggiran wajah. Nah, teman-teman bisa lihat kalau virginica itu lonjong. Artinya dia panjang peta length-nya. Tapi kalau sentosa, nah dia kecil, mungil. Nah, kemudian ada lagi dari peta length ada sepal length. Nah, sepal ini adalah kelopak panjang kelopak. Nah, panjang kelopak di sini teman-teman bisa memvisualisasikan dengan yang namanya bibir, mulut. Nah, semuanya tadi teman-teman melihat bahwa start dari sepal length itu mirip rentang ke-5 sampai ke-8. Nah, ini sama. Makanya semuanya punya bibir ya. Nah, semuanya ada bibirnya. Lalu mata. Kemudian mata ini teman-teman bisa lihat bahwa width atau besar lebar, besar petal width atau sepal width itu dimaknai oleh mata. Nah, sehingga kita ketika menyusun dari ciri-ciri itu menjadi suatu muka, wajah gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya mudah untuk divisualisasikan. Nah, jadi kalau dia kecil lah ini pasti nanti sentosa. Kalau dia panjang, wah ini pasti virginica. Gitu ya. Itu yang membedakan. Oke, nah yang terakhir OLAP. Nah, OLAP ini online analytical processing. Ini dipakai untuk menyajikan data dalam bentuk multidimensional array. Nah, ini ya. Ada beberapa. Nah, ini ya contoh multidimensional array pada pada data iris. Nah, teman-teman bisa lihat peta length, peta width. Nah, ini ada yang rendah, ada yang medium, ada yang tinggi. Nah, misalnya di sini peta length-nya rendah, peta width-nya rendah, low. Berarti tipenya bisa saja sentosa. Berapa jumlahnya? Ada 46. Peta length-nya rendah, peta width-nya medium, tipenya sentosa ada berapa? Ada 2. Nah, itu semuanya harus dilakukan kategori setiap peta length dan peta width itu di semua tipe sentosa, versicolor atau virginica, dan itu diulangi ke seluruh kategori ya, low, medium dan high di peta length, peta width, sepal length dan sepal width. Nah, baru nanti direpresentasikan ke dalam
cube, data cube. Nah, nanti cara membacanya, kita akan memotong setiap satu bagian cube untuk mengetahui apakah di sini itu bagian dari Virginica, Sentosa, atau apa tadi satunya? Versicolor, gitu ya. Nah, jadi dibentuknya seperti ini. Oke, nah ini ya, jadi nanti akan bentuk multidimensional. Ini sepertinya nanti akan pertemuan ke-5, ke-6 akan teman-teman dalami lebih dalam lagi. Ini ya, length, sepal width, petal width. Nah, nanti ketika diiris, nah satu cube ini saya gambar ya. Nah, satu cube ini misalnya saya potong. Nah, nanti jadinya itu akan seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini kalau dipotong satu. Itu ya, nanti ada sepal width, petal width yang berisi dari berbagai isian. Nah, jadi satu nih, misalnya sepal width, ada nilai low-nya, ada nilai medium-nya, oh ada 43. Nilai medium high-nya, oh ada 3. Nah, gitu ya. Nah, mungkin itu contohnya. Ini kalau 3 dimensi juga ada. Ini bisa dipakai bukan lagi iris ya, misalnya ini untuk transaksi penjualan. Ada produk ID, data, lokasi. Ini nanti bisa teman-teman manfaatkan. Nah, ini mengambil bagian data dari data cube, teman-teman bisa diiris tadi ya, seperti memotong roti tawar, atau dicing, mengiris seperti potongan daging. Jadi setelah dipotong baru dicacah lagi menjadi bagian-bagian kecil. Kalau slicing seperti dadu kan jadi lempengan besar ya, tapi kalau dicing dipotong lebih dicacah lagi gitu ya istilah kasarnya. Oke, nah ini kayaknya nggak perlu ya, mungkin hanya pengenalan saja. Operasi cara memotongnya ya, slicing, dicing tadi itu teman-teman bisa menggunakan roll up atau drill down. Kalau roll up itu menaikkan skala pengukuran atribut, drill down itu menurunkan skala pengukuran atribut. Nah, ini kenapa nih harus digunakan? Nah, jadi bisa saja waktu kita men-slicing atau mendicing itu tidak sesuai ukurannya. Makanya bisa di roll up kan atau di drill down kan. Itu ya, misalnya ukurannya sudah kecil kan nggak mungkin di dicing, tapi juga nggak bisa untuk di slicing. Nah, makanya kita harus bisa drill down, kita turunkan ukuran skalanya. Oke ya, mungkin itu saja teman-teman. Materi kita sudah habis, slide yang berakhir. Mungkin ada yang ditanyakan. Recording stopped. Permisi Bu, izin bertanya. Iya Eva. Berarti untuk besok kelasnya ini kan udah diganti sekarang nih Bu. Untuk presensinya tetap offline seperti biasa atau di set online Bu? Absen biasa aja ya di kampus ya teman-teman ya. Mungkin ini TI ya, Fa? SI ya, Fa ya? SI Bu. Oh ya. Absen aja lah sebentar. Baik, Atau Bu, diliburkan terima lah kasih. teman-teman, enggak kan ya? Tetap masuk kan ya? Sejauh ini belum ada informasi Bu. Ya, jadi nggak apa-apa lah absen aja kan, dari luar juga bisa kan ya absen ya. Iya, mungkin harus di sekitar UNED seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Ketemu lagi minggu depan dengan materi yang lain. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu.